Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 13, firman Tuhan berkata demikian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini begitu lugas, begitu tegas berkata, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan, yang tidak diketahui, yang tidak dikenal oleh Tuhan. Sebesar apapun, sekecil apapun, sedalam apapun tersembunyi itu makhluk, saudara-saudara, atau setinggi apapun itu tersembunyi makhluk, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya terbuka, jelas di mata Tuhan. Saudara-saudara, sampai hari ini orang misalnya bingung, masih berdebat apakah benar-benar alien UFO itu ada atau tidak. Kita juga nggak tahu, saudara-saudara, tapi Tuhan tahu apakah benar ada atau tidak, saudara-saudara. Sampai hari ini orang masih bingung, sibuk mencari, meneliti virus COVID seperti apa bentuknya, mengapa cepat sekali bermutasi, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Tuhan tahu, kita tidak bisa lihat, tapi Tuhan mengetahui persis. Tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Segala sesuatu terbuka, telanjang di hadapan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, kepada Tuhan kelak semua orang akan memberikan pertanggungan jawab. Oleh sebab itu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan demikian di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 29. Firman Tuhan berkata begini, Yesaya pasal 29 ayat 15, celakalah orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Ini saudara, firman Tuhan berkata, orang yang menyembunyikan rancangannya terhadap Tuhan, orang yang menyembunyikan rencana-rencananya terhadap Tuhan. Pasti kalau seseorang menyembunyikan rencananya, mungkin itu sesuatu yang rahasia, supaya orang tidak tahu, supaya orang tidak ambil alih rencananya, atau mungkin sekali itu rancangan yang jahat. Kalau kepada orang lain, mungkin bisa saja kita menyembunyikan rencana kita, mungkin berkaitan dengan strategi bisnis, strategi yang lain. Mungkin kita menyembunyikan rancangan kita, rencana kita, tetapi terhadap Tuhan, firman Tuhan berkata, adalah celaka orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam kegelapan, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita. Mereka mengabaikan kemahakuasaan Tuhan, kemahatauan Tuhan, kesanggupan Tuhan, bahwa segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Sekali lagi saudara-saudara, makhluk yang paling dalam sekalipun di dalam lautan yang paling dalam, Tuhan tahu semuanya. Tuhan mengerti semuanya. Segala sesuatu yang tidak bisa kita lihat, yang tidak kasat mata, Tuhan juga tahu semuanya. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang menyembunyikan dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan adalah akan celaka. Nah, nasihat firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Amsal berkata demikian. Amsal pasal 16 ayat 3. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencana. Haleluya. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Perbuatan kita yang sudah kita lakukan, serahkan kepada Tuhan.
Keberhasilan yang kita lakukan, kesuksesan yang kita raih, saudara-saudara, serahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, saudara. Bukan untuk kita bangga sendiri, saudara-saudara. Bukan untuk kita sombongkan sendiri, seolah-olah itu semata-mata karena kesanggupan kita, karena kebijaksanaan kita. Ingat, saudara-saudara, kita ini manusia. Sekalipun kelihatannya begitu hebat, tapi satu saja saraf yang Tuhan ganggu di kepala kita, kita ini jadi error, saudara. Jadi error. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan, saudara, serahkan kepada Tuhan. Kita menabur, kita melakukan apa saja yang sudah kita lakukan, serahkan kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Luar biasa. Jadi saudara, di sini dikatakan perbuatan kita serahkan kepada Tuhan. Di dalam kitab Yakobus, firman Tuhan berkata begini. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya apa? Rencana kita serahkan kepada Tuhan. Jadi baik rencana maupun perbuatan sesudah melakukan rencana itu, kita serahkan kepada Tuhan. Kita buka kepada Tuhan. Segala kegagalan kita pun serahkan kepada Tuhan. Segala keberhasilan kita pun serahkan kepada Tuhan. Maka saudara-saudara, kegagalan tidak akan membuat kita menjadi frustrasi kalau kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Keberhasilan pun tidak akan membuat kita menjadi sombong kalau kita serahkan kepada Tuhan. Dan di dalam segala sesuatu kita melihat janji Tuhan. Serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah, kuatlah, mantaplah segala rencanamu. Serahkan rencanamu kepada Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita dalam segala perbuatan kita. Amin. Tuhan Yesus menolong kita di sepanjang hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh benar firman-Mu bahwa jalan-Mu bukan jalan kami, rancangan-Mu bukan rancangan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami sebagai manusia yang Engkau beri hikmat, bijaksana, akal budi, seringkali kami berencana dan kami harus berencana. Tetapi biarlah kami dalam segala rancangan-rancangan, rencana-rencana kami serahkan kepada Tuhan. Bahkan segala perbuatan-perbuatan yang sudah kami lakukan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah kami lakukan, apa dan bagaimanapun hasilnya ya Tuhan, kami mau serahkan kepada Tuhan, supaya mantaplah, supaya kokohlah, supaya berhasillah segala rencana-rencana kami. Tuhan tolong kami di hari-hari yang seperti sekarang ini, sedang terjadi wabah dan seringkali kami harus berada di rumah kami masing-masing. Tuhan beri hikmat, akal budi, bijaksana kepada kami untuk dapat merencanakan, merancang segala pekerjaan usaha kami, perbuatan kami di hari-hari seperti ini, supaya segala sesuatu dapat mendatangkan kebaikan bagi kami, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mendengarkan renungan ini pada pagi hari ini. Jaga, lindungi, pelihara kami semua di dalam kasih sayang-Mu yang besar, di dalam anugerah-Mu yang ajaib. Terpujilah nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin.